e-channel. Di cerita episode Kantor Terbengkalai sebelumnya di part 3, aku sudah menceritakan tentang pengalaman seorang karyawan back office yang mengalami kejadian aneh dan melihat sosok nenek tua. Episode kali ini masih dengan kantor yang sama dan orang yang sama, tetapi dengan cerita yang berbeda. Hari ini aku akan membawa kalian semua untuk menyusuri kisah nyata dari seorang back office yang sudah bekerja sejak tahun 2021 di kantor televisi, yaitu dengan cerita part 1. Bahkan kejadian yang dialaminya masih tak bisa dijelaskan dengan logika. Bersama aku, Rizka Amalia, selamat datang di Geeng. Shh, jangan sompral. Cerita mistis menyeramkan, mencekam, mimpi buruk, teror, merinding. Semua itu ada di Jangan Sompral. Halo pemirsa, gimana nih kabar kalian semua? Semoga masih tetap hidup dan tentunya sehat walafiat ya. Dan enggak mimpi buruk setelah nonton cerita ini. Untuk yang nonton di televisi, jangan lupa untuk ajak kerabat kalian dan teman-teman kalian semua untuk nonton acara ini. Dan buat yang nonton di YouTube, jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita sama-sama merasakan ketakutan yang akan datang sebentar lagi. Cerita kali ini adalah lanjutan cerita dari seorang karyawan back office yang memang kerjanya itu selalu di depan komputer selama 8 jam. Dan kita sebut saja namanya Alia, masih yang sama dengan part 3 tadi. Nah, Alia tuh bekerja di kantor televisi ini sudah kurang lebih 4 tahun. Dan gedung yang dia tempati sebagai kantornya ini dulu tidak terpakai selama 2 tahun sebelum digunakan untuk menjadi kantor televisi ini. Alia dari dulu memang sering diganggu oleh makhluk tak kasat mata, bahkan sejak dia kecil. Melanjutkan dari cerita sebelumnya tentang sekelibat bayangan hitam dan juga sosok nenek tua, kali ini ada sosok yang menyerupai wujud salah satu karyawan yang bekerja di lantai yang sama dengan Alia. Seperti biasa, pagi itu semua terasa baik-baik saja, tidak ada yang aneh. Alia datang ke kantor sekitar jam 8.30 pagi atau setengah 9 karena masuk kerjanya itu jam 9 pagi. Setibanya Alia di kantor, seperti biasa dia langsung menuju ke lantai 4 di mana tempat dia bekerja. Dan saat itu karyawan di lantai 4 sudah hampir datang semuanya. Hanya editor 3 yang kita sebut saja namanya Arman dan IT yang kita sebut saja namanya Fitri yang belum datang. Tak lama setelah itu Fitri datang menyusul masuk ke dalam ruangan. Alia, kamu baru datang juga? Tanya Fitri. Iya Fit, aku juga ini baru datang, sambung Alia. Setelah obrolan singkat itu, Alia akhirnya duduk di kursinya. Hanya tinggal Arman yang belum datang ke kantor. 20 menit kemudian Arman datang dan masuk ke ruangan. Tapi anehnya Arman malah duduk di tempat yang bukan tempat kerjanya. Saat itu Alia melihat Arman menggunakan setelan yang sangat rapi, menggunakan baju koko berwarna krim serta celana putih. Alia heran, biasanya Arman tak serapih itu. Tapi mungkin karena ini hari Jumat, Arman sudah mempersiapkan untuk Jumatan. Nah, tak lama dari itu, selang 15 menit kemudian, Alia turun ke lantai 2 untuk mengantarkan laporan yang dibutuhkan divisi lain. Karena hari itu pekerjaan Alia sedikit senggang,
Akhirnya ia memutuskan untuk berdiam diri dulu di lantai 2 sambil mengobrol dengan karyawan yang ada di lantai 2. Tiba-tiba ada salah satu karyawan yang bertanya kepada Alia. Ada Alia di sini. By the way, aku mau nanya dong, tanya Rina. Boleh teh, mau tanya apa? Jawab Alia. Arman udah datang belum ya? Udah di atas? Soalnya udah jam segini, kok belum datang? Tanya Rina. Oh, udah ada teh, udah ada di atas. Pakaiannya juga udah rapih pakai baju koko. Oke, baiklah Alia. Makasih ya infonya. Iya teh, sama-sama, jawab Alia. Setelah obrolan antara Alia dan Rina selesai, tiba-tiba ting, 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 bunyi notif WA sebanyak 3 kali. Alia membuka handphonenya untuk membaca notif WA dan segera membalasnya. Selang 5 menit berlalu, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke kantornya dan ada di lantai 2, serta masuk ke ruangan yang ditempati oleh Alia saat itu. Alia sedang memainkan handphone dan ia melirik ke arah pintu. Yang masuk ke dalam ruangan itu adalah Arman. Tentu saja di situ Alia kaget. Dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk. Jantungnya berdegup dengan kencang. Ternyata orang yang baru datang tadi adalah Arman. Lalu yang ada di lantai 4 itu Arman palsu. Muka Alia berubah kemerahan karena akibat dari degupan jantungnya yang sangat kencang. Alia, ini Arman baru datang. Katanya tadi udah di atas, tanya bingung Rina. Alia saat itu tidak bisa apa-apa. Dia juga masih syok, hanya diam dan memperhatikan Arman dari atas sampai bawah. Emangnya kenapa? Tanya Arman bingung. Tadi kata Alia, Arman udah di atas, jawab Rina. Nah, aku mah baru datang belum ke atas, jawab Arman. Ayo sih Alia, terus yang di atas siapa? Terus dia lihat ini bajunya juga bukan baju koko, tanya Rina memastikan. Apa? Aku mah pakai baju ini nih, lihat nggak pakai baju koko, sahut Arman. Nah, baju Arman yang asli itu adalah setelan kemeja flanel berwarna hijau tua dan hitam, serta kaos putih dan celana jeans berwarna hitam. Tapi tadi di atas aku beneran lihat Arman pakai baju koko warna krem sama celananya warna putih, sambung Alia. Masa? Aku mah baru datang kan kamu juga lihat, jawab Arman. Dia duduk di meja aku enggak? Tanya Arman. Nah itu dia yang aku bingungin. Tadi dia malah duduk di meja pojok seberang dekat meja kamu, jawab Alia. Coba kita cek aja CCTV, minta Arman ke Rahma yang biasa mengecekkan CCTV. Tak lama dari situ, saat mereka mengecek CCTV-nya untuk memastikan apa yang dilihat Alia ini ada atau tidak, ternyata kosong. CCTV-nya ternyata kosong dan katanya Arman yang memakai baju koko itu tidak ada di sana. Bahkan meja pojok yang Alia sebutkan ada Arman palsunya itu juga kosong, tidak ada yang menempati. Ayo Alia lihat, ini cek di CCTV juga nggak ada siapa-siapa, gak ada Arman yang pakai baju koko, sahut Rina. Itu mah meren ada yang pengen kenalan aja sama kamu Alia, dari sosok lantai 4, tapi minjem wujudnya Arman. Lihat menikarunya gitu mukanya merah merona gara-gara si Arman. Tenang aja Alia, selama gak ganggu mah gak apa-apa, aman aja kayaknya, lanjut Rina lagi. Setelah kejadian itu, Alia kembali ke lantai 4 dan bekerja. Masih di hari Jumat yang sama, tetapi bulan yang berbeda. Nah, biasanya setiap hari Jumat ini suka ada futsal antar karyawan. Dan kebetulan saat hari itu Alia ngerasa kurang sehat ketika Jumat sore sekitar jam 4, tepatnya karyawan lain bersiap untuk pergi futsal. Di kantor itu hanya
ada Alia di lantai 4 dan security kantor saja. Karena keadaan kantor saat itu sepi dan kondisi Alia juga kan sedang gak enak badan gitu ya. Alia memutuskan untuk tidur sebentar di sofa panjang sambil menunggu jam pulang kantor, yaitu jam 5 di ruangan samping ruangan kerjanya. Di situ terlelaplah Alia dalam tidurnya dan hingga akhirnya sekitar jam setengah 6 sore Alia terbangun. Saat Alia akan mengambil sendal jepitnya, betapa terkejutnya ia melihat jejak kaki yang berlumpur di lantai keramik putih. Ukuran jejak kaki itu tidak besar, mungkin sekitar anak 8-9 tahunan. Tapi sepengetahuan Alia, di kantor saat itu tidak ada siapa-siapa, apalagi anak umur 8-9 tahun. Dan jejak kaki itu sangat berlumpur, seperti habis main di sawah. Tapi karena ia sendirian di kantor, ia segera menyingkirkan pikiran-pikiran negatif dan mengira mungkin jejak kaki itu adalah jejak kucing. Akhirnya, karena Alia penasaran dari mana si jejak kaki ini, akhirnya Alia menyusuri jejak kaki itu yang berakhir di dapur. Ia mengecek ke tempat gas, apakah ada kucing yang mengumpat atau ada sesuatu apapun yang membuat jejak ini. Ternyata di sana kosong, gak ada apa-apa, bahkan kucing sekalipun. Dan ketika ia hendak akan berbalik untuk keluar dari dapur, betapa terkejutnya ia melihat 2 orang anak kecil yang tersenyum kepada Alia. Mereka hanya menggunakan celana pendek saja dan tubuhnya yang penuh dengan lumpur, disertai suara tawa mereka juga yang tersenyum kepada Alia. Beberapa saat kemudian, 2 anak itu pergi entah kemana. Tentu saja di situ Alia kaget, tetapi Alia berusaha untuk menyadarkan dirinya karena ia merasa ada yang tak beres. Akhirnya Alia cepat-cepat membereskan barangnya untuk bersiap pulang dan turun ke lantai 1. Karena memang kondisinya saat itu di lantai 4 hanya ada Alia seorang diri, sedangkan yang lainnya futsal. Dan pada akhirnya kejadian di hari itu berlalu sudah. Tapi siapakah anak kecil dan nenek tua itu? Apakah penunggu kantor itu? Ingat, saat ini mungkin kamu merasa aman, duduk di tempatmu dikelilingi cahaya. Tapi siapa yang tahu, mungkin orang yang di sebelahmu adalah bukan manusia.